Kita semua pernah ngerasain momen itu. Momen di mana semangat lagi tinggi-tingginya, ide di kepala numpuk kayak antrean buka puasa, dan kita bilang ke diri sendiri, oke, mulai besok hidup gue berubah. Kita nulis resolusi, bikin to-do list, nyusun target jangka pendek dan jangka panjang, bahkan sampai nempel kutipan motivasi di dinding kamar. Tapi kenyataannya, seminggu kemudian kita balik lagi ke pola lama. Nunda-nunda, scroll HP berjam-jam, buka laptop cuman buat lihat-lihat doang, dan akhirnya bilang lagi, besok deh gue mulai serius. Masalahnya, besok itu seringkali cuman jadi pengulangan dari hari ini. Kita bukan nggak tahu apa yang harus dikerjakan, kita tahu. Kita tahu harus mulai belajar, mulai ngerjain project, mulai olahraga. Tapi semua itu cuma muter di kepala, tanpa pernah turun jadi tindakan. Dan akhirnya, yang muncul malah rasa bersalah. Kita ngerasa gagal, tapi tetap ngulang pola yang sama. Kita ngerasa stuck, tapi nggak tahu kenapa kita diam aja. Lalu pelan-pelan, rasa percaya diri ikut turun. Kita mulai mikir, mungkin emang guanya yang nggak bisa. Nah, di titik ini, banyak orang nyimpulin bahwa mereka cuman kurang niat atau kurang rajin. Padahal bukan itu masalah utamanya. Yang sebenarnya terjadi adalah kita kebawa pola pikir tertentu yang diam-diam menghambat langkah kita sendiri. Dan kalau kita bisa kenali cara kerja pola pikir ini, kita bisa keluar dari siklus gagal yang itu-itu aja. Pertama, berhenti menunggu siap. Banyak orang nunda langkah pertama karena ngerasa belum cukup siap. Belum pinter, belum punya alat, belum punya waktu yang pas. Padahal faktanya, rasa siap itu muncul setelah kita mulai, bukan sebelum. Nunggu siap terus, itu kayak mau nunggu sinyal penuh di tempat yang emang nggak ada sinyal. Lu cuma bakal buang waktu, nyari posisi, muter-muter, tapi nggak bakal mulai. Dan selama lo terus mikir harus sempurna dulu baru jalan, ya lo akan terus diam di tempat. Mulainya aja dulu, nanti proses yang ngebentuk lo jadi siap. Kedua, stop bandingin diri sama orang lain. Di era media sosial kayak sekarang, gampang banget ngerasa kita tertinggal. Scroll dikit, lihat orang lain udah sukses, udah punya bisnis, udah nikah, udah viral. Sedangkan lo baru bangun siang dan bingung mau ngopi atau teh. Masalahnya bukan pencapaian mereka, tapi gimana lo nanggapin. Lo cuma lihat highlight, tapi nggak lihat perjuangan dan gagal-gagal yang nggak mereka tunjukin. Dan perbandingan ini pelan-pelan ngegerogoti rasa cukup dalam diri lo. Satu-satunya orang yang perlu lo bandingin adalah lo yang kemarin. Karena progres sekecil apapun, selama itu lo yang ngelakuin, itu tetap valid. Ketiga, takut dianggap gagal lebih parah dari gagal itu sendiri. Ada orang yang nggak takut gagal, tapi takut kelihatan gagal. Takut ditanyain, takut dicengin, takut diliatin mulai dari bawah. Jadi akhirnya nggak mulai apa-apa. Padahal semua orang yang berhasil pasti pernah gagal, dan seringkali kegagalan mereka malah lebih parah dari yang lo bayangin. Tapi mereka terus jalan, terus belajar, dan yang paling penting, mereka tahan dilihat jatuh. Jangan tunggu semua orang paham, baru lo mulai. Karena kadang, justru langkah pertama lo itu yang nantinya ngebuka jalan buat orang lain juga. Keempat, jangan kejar cepat, kejar konsisten. Kita semua pengen hasil instan. Mulai usaha, pengen langsung rame. Upload video, pengen langsung viral. Olahraga seminggu, pengen langsung turun 5 kilo. Padahal hal-hal besar lahir dari hal-hal kecil yang dilakukan terus-menerus. Bukan dari satu gebrakan hebat, tapi dari ribuan langkah kecil yang kadang nggak dilihat siapa-siapa. Lo nggak harus cepat, yang penting lo jalan. Karena kalau lo sabar, hasil akan datang tepat waktu. Kelima, stop jadi musuh buat diri sendiri. Setiap kali gagal, lo marahin diri sendiri. Lo bilang, lo nggak berguna, lo nggak konsisten, lo emang dari dulu gini terus. Padahal diri lo bukan musuh. Diri lo itu partner, satu-satunya orang yang harus lo dukung di saat orang lain nggak percaya. Kalau orang lain bisa lo maklumin waktu mereka capek, kenapa ke diri sendiri lo pelit kasih pengertian? Mulai sekarang, lo boleh ambisius, tapi jangan kejam. Lo boleh disiplin, tapi jangan sadis ke diri sendiri. Kalau selama ini lo ngerasa gagal terus, padahal udah coba berbagai cara, mungkin jawabannya bukan di seberapa keras lo usaha, tapi di cara lo mikir sebelum lo mulai. Ubah cara lo lihat kegagalan, ubah cara lo lihat proses. Dan yang paling penting, ubah cara lo memperlakukan diri lo sendiri. Karena lo bukan gagal, lo cuma belum ngerti gimana cara jalan yang cocok buat lo. Dan kalau lo udah sampai di bagian ini, berarti lo udah selangkah lebih maju dibanding kemarin. Like video ini kalau kamu ngerasa relate. Tulis di komentar bagian mana yang paling ngena buat kamu.
Dan jangan lupa subscribe channel ini, karena kita akan terus belajar bareng, mikir bareng, dan jadi dewasa bareng. Pelan-pelan, tapi pasti.